104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, kita sudah masuk di Beranda Islami sore hari ini ya. Segmen spesial di Radio Mitra FM setiap hari Kamis jam 4:30 sore. Dan seperti biasa juga, saya nggak sendirian di sini karena ada narasumber kita ya. Saya sapa dulu, ada Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sih mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya. Alhamdulillah cerah bisa hadir. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz, tema kita untuk sore hari ini cukup menarik dan saya dari kemarin juga penasaran. 3 kata bertuah. Apaan nih? Mungkin sembari menyapa Mitra Lovers duluan, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mas Sandi, Mitra Lovers sekalian. Jadi 3 kata ini saya pikir sudah kita bisa tebak ya. Mungkin Mas Andi bisa menebak kira-kira apa. 3 kata bertuah. Kalau ini sering ada di buku-buku motivasi, di ceramah motivasi. Kalau 3 kata ajaib saya iya ajaib sama. Tapi kalau bertuah, mirip ini Pak. Iya, berarti kurang itu. Lebihnya ini. Iya. Nggak jauh-jauh dari tolong, terima kasih, maaf. Betul. Oke. Itu yang akan kita bahas, tapi tentu Siap. saja kita kembalikan dari perspektif agama. Ya. Jadi memang tidak salah bahwa memang 3 kata ini cukup ya barangkali membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Ketika kita berinteraksi, tentu saja alangkah bagusnya interaksi kita itu membahagiakan, kemudian punya dampak positif gitu ya. Ada hubungan yang selaras, ada etika komunikasi dan seterusnya. Dan itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Bagaimana kita berakhlak, bergaul dengan sesama manusia, dengan teman, dengan saudara, tidak ada permusuhan gitu ya. Tidak ada kata-kata negatif, tidak ada bully-membuli dan seterusnya. Nah, adem lah ya Pak ya. Ya, tapi kalau semuanya begitu itu namanya bukan dunia Mas. Jadi tetap ada yang mungkin di antara kita yang kayaknya ngucapin terima kasih susah banget. Berat, ada gengsi. Ada juga yang bilang maaf saja sulitnya luar biasa. Apalagi misalnya kalau dalam posisi atasan ke bawahan. Gengsi ya. Ngucapin maaf, terima kasih, kemudian tolong itu bukan soal mudah loh. Termasuk dari orang tua ke anak. Kayaknya ini juga menjadi refleksi buat para orang tua. Apakah kita sebagai ayah, sebagai ibu sering atau pernah mengucapkan terima kasih kepada anak kita? Sementara kita sering mendidik anak kita kalau diberi sesuatu oleh orang lain, ayo bilang apa? Makasih. Makasih. Itu kan luar biasa ya. Betapa untuk mengucapkan terima kasih itu orang tua kita sampai perlu membiasakannya. Karena memang anak kecil kan butuh pembiasaan. Nah ternyata mengucapkan terima kasih, kemudian maaf, tolong itu perlu kita lestarikan. Jangan pas kita waktu kecil kemudian mengucapkan terima kasih saja, tapi sampai besar pun, sampai dewasa pun menurut saya perlu menjadi kebiasaan kita. Itulah yang akan menjadi kata-kata yang bahasanya bertuah ya. Ya mungkin ada yang menyebut ajaib lah, bermanfaat, menjadi kunci keberhasilan kita berinteraksi, berkomunikasi dengan umpan balik positif antara kita dengan saudara kita, dengan teman kita, dan seterusnya. Jadi 3 kata ini memiliki kekuatan yang luar biasa kalau kemudian kita ucapkan dengan cara yang benar, dengan tepat, dengan tulus, insya Allah. Jadi kalau kita mungkin punya, ya kita sebut mungkin lawan lah ya, lawan atau pesaing atau apapun lah ya, yang mungkin kurang punya hubungan yang baik, itu akan terjalin hubungan yang lebih baik. Kalau lawan ya jadi kawan, kira-kira begitu. Yang tadinya benci jadi cinta, yang tadinya marah-marah jadi kasih sayang. Nggak tega soalnya. Nah, ini mari kita kaji satu-satu tuh. Yang pertama kita mulai dari kata tolong ya. Tolong.
Ini mungkin kelihatannya sepele Mas Sandi. Jadi intinya kan tolong itu kan minta bantuan, tapi diawali dengan kata yang meminta, bukan memerintah, ya. Daripada kita bilang ke anak kita misalnya, ambilin kursi, itu akan lebih jauh efektif dan punya bahasa pengaruh yang positif kepada anak kita kalau kita bilang, misalnya kita sebut anak kita namanya siapa. Misalnya anak kita Agus, Gus, tolong ya ayah ambilin kursi, daripada ambil kursi. Kira-kira begitu. Kayaknya lebih enak didengar gitu ya, Pak. Iya kan? Saya misalnya atasnya Sandi nih. Tolong San ambilin kursi. Nah, kan lebih, tapi bahasanya sih ya tidak seperti itu sih. Daripada kemudian San ambil kursi. Nah, gitu. Beda. Gitu. Artinya gini. 3 kata ini, atau pertama kita kata tolong ya, itu memang sebaiknya kita biasakan supaya kalau kita jadi atasan misalnya, atau jadi orang tua kepada anak, atau jadi seorang ustadz kepada muridnya, atau dari guru kepada muridnya, atau orang tua terhadap anaknya, atau apapun lah, dari seorang majikan kepada bahkan ART-nya. Coba rasanya gimana Mas Sandi kalau misalnya, mohon maaf, saya majikan nih, Mas Sandi ART saya. Tolong Mas Sandi. Nah, itu kan beda daripada, berasa diorangkan ya Pak? Betul, merasa diorangkan, menghargai orang lain, meskipun dia dalam tanda kutip secara status mungkin di bawah kita. Dia pembantu kita, dia bawahan kita, dia anak kita. Kan orang tua itu ada potensi kayak gini Mas. Karena orang tua, dia merasa segalanya, anaknya itu adalah anaknya, gitu ya. Dia bisa memerintah sesukanya, seenaknya, ya kan? Karena anak itu dianggap mungkin harus memenuhi segala perintah orang tua. Atau harus balas budi. Nah, balas budi karena merasa tua, akhirnya dia pingin dihargai dan seterusnya. Kata orang tua di sini tidak mesti orang tua kandung, tapi bisa senior kepada ya orang tua kepada bawahannya, ya orang tua, maksudnya orang yang lebih tua barangkali ya di masyarakat dan seterusnya. Jadi itu, jadi kata tolong ini sebenarnya sebuah bentuk penghargaan ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, tapi jangan langsung pakai kata perintah, tapi kita gunakan kata tolong, karena tolong itu kesannya kita ini sangat membutuhkan, ya kan, daripada kita hanya sekedar menyuruh orang, tapi tanpa kata tolong gitu ya. Jadi kalau kita menyuruh atau sebenarnya lebih tepat meminta bantuan orang lain ya, dilandasi dengan penghargaan terhadap orang tersebut, itu kata tolong itu kayak punya kekuatan, punya tuah, punya keajaiban yang kemudian bisa apa bahasanya. Mungkin orang yang tadi kita suruh atau kita minta tolong agak enggan, tapi karena ada kata tolongnya, itu dia akan kayaknya jadi lebih sukarela, lebih terdorong untuk membantu kita. Beda cerita kalau nyuruh, kayak kita sambil ngedumel nggak sih Pak? Apa sih nyuruh-nyuruh gitu ibaratnya ya Pak? Betul, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya biasanya sih kalau kita kepada orang yang belum terlalu kenal sih kita bilang tolong. Cuman kadang-kadang ini penyakitnya ya. Dari orang tua kepada anak, dari senior kepada junior, dari majikan kepada bawahan atau kepada pembantu, itu ya biasanya ya memang tergantung yang dibiasakan. Jadi kalau biasanya dia langsung kata perintah ya mungkin itu ya memang begitu. Cuman kan akan lebih bagus meskipun kepada orang yang mungkin bekerja kepada kita, orang yang lebih rendah daripada kita, itu kalau diawali dengan kata tolong itu luar biasa hasilnya Mas. Itu akan memperbaiki hubungan. Kira-kira begitu ya. Jadi secara singkat itulah makna dibalik kata tolong ya, yaitu kita menghargai bantuan yang mungkin bisa dilakukan dan bisa bisa diberikan kepada kita dari orang tersebut ya. Kita menghormati orang lain. Yang penting kita harus tulus ya, kemudian dengan cara yang ya sadar kita menjadi orang yang butuh, insya Allah itu akan bagus hasilnya.
Kemudian yang kedua itu adalah kata terima kasih. Nah, coba Mas Andi bisa rasakan tuh. Kalau Mas Andi misalnya memberi saya sekedar informasi misalnya. Kemudian saya bilang, terima kasih ya. Nah, itu kesannya gimana Mas Andi? Meskipun yang diberikan bukan hal yang besar, tapi saya mau ucapkan terima kasih. Itu rasanya gimana Mas Andi? Senang aja, berasa kayak kita, ternyata kita hidup jadi orang itu berguna ya gitu. Iya, jadi ada manfaatnya. Ya, agak gitu. mirip dengan yang tadi sebenarnya kan, kayak menghargai apa yang diberikan ya. Seneng aja gitu. Seneng gitu, rasanya itu akan kayak, ya mungkin bisa pasangan, bisa temen, bisa orang tua, bisa anak gitu ya, bisa bawahan, bisa atasan, itu bisa ACDC lah. Dari seorang bawahan ke atasan gitu ya. Jadi kita sebagai bawahan pun juga harus membiasakan begitu. Apalagi kan nggak mungkin kita nyuruh kepada atasan kita kan tanpa kata tolong kan. Iya. Nah, cuma biasanya kita akan merasa lebih gampang mengucapkan tolong atau terima kasih kalau kita posisinya rendah. Ya nggak? Dan nyuruh kalau posisi lebih tinggi. Nah, betul. Nah, itu akan lebih bagus jika kita mau posisi tinggi, mau posisi rendah, kita tetap bisa ringan untuk menggunakan kata tolong atau terima kasih. Silakan dibiasakan bagi mitra sekalian, termasuk mohon maaf kepada para orang tua, kepada para senior, ketika ada bawahan kita yang itu tugasnya sebenarnya. Misalnya ada seorang, misalnya di kantor saya misalnya ada seorang OB misalnya, habis kita mintai tolong misalnya. Bikin kopi misalnya. Bikin kopi. Apalagi misalnya kita minta bantuan dibersihkan kantor kita. Padahal itu kan tugasnya. Tapi ketika dia habis melakukan, kemudian kita terima kasih ya Mas. Nah, kayak gitu itu akan punya efek yang luar biasa. Dia akan respect kepada kita, ya karena kita juga respect kepada dia. Itulah keajaiban atau kita sebut tuah ya, tuah di balik kata terima kasih. Nah, sekarang kita akan kembalikan ke pandangan agama. Bagaimana sesungguhnya kata terima kasih kepada manusia itu? Nah, sebenarnya selain kita dianjurkan dan diwajibkan berterima kasih kepada Allah yang disebut dengan syukur, ya, kita juga harus berterima kasih kepada manusia. Bahkan kesyukuran kepada Allah itu akan lebih sempurna jika kita mampu bersyukur kepada manusia. Ya, dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Jadi tidak bersyukur seseorang kepada Allah, tidak, artinya seseorang itu tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau orang tersebut tidak bersyukur kepada manusia. Makna bersyukur kepada manusia ini berterima kasih. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di surat Luqman ayat 14 juga kita diminta untuk bersyukur kepada Allah. Jadi kata Allah, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Ya. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku Allah maksudnya, dan kepada orang tuamu, dan kembali kepadakulah tempat kembali. Artinya apa? Berterima kasih kepada sesama manusia itu adalah bagian dari terima kasih kita kepada Allah. Nah, jadi jangan sepelekan kalau kita kemudian menjadi orang yang susah untuk berterima kasih. Berterima kasih ini maknanya luas sekali ya. Tentu yang pertama jelas kepada Allah, sebagai syukur kepada Allah. Tetapi jangan remehkan bahwa kita juga harus bersyukur kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya yang di sini disebut itu orang tua kita. Nah, orang tua ini manusia menjadi penting. Jadi kadang-kadang sebagai anak itu mungkin saking kecewanya, lagi marah-marah gitu ya, kepada orang tua, dia nggak pernah berterima kasih. Ini saya cerita ini. Ada seorang anak habis mungkin berantem dengan orang tuanya, bertengkar hebat, ya mungkin ibunya ya. Dia dongkol, kemudian anak ini memutuskan untuk kabur. Bahasa Banyuwangi minggat gitu ya. Meninggalkan rumah ya. Meskipun dia bingung Mas, si anak ini bingung habis bertengkar hebat dengan ibunya itu, dia pergi. Tapi dia pokoknya pergi saja gitu ya. Nah, terus dia di tengah jalan tuh lapar. Lapar.
Dilala kebetulan ketemu penjual bakso. Waduh, penjual bakso. Waduh, ini mau beli nggak bawa uang lagi kan? Nggak dikasih kan sama ibunya, mau perginya sambil marah-marah gitu kan? Nah, kemudian dia hanya bisa melongo, tapi dilalah ya, kersane Gusti Allah. Itu karena si anak ini kelihatannya lapar, kemudian terpaku deket tukang bakso dan gak bawa duit kelihatannya kan. Tukang baksonya itu kemudian tanggap. Melasi Melas kayaknya ya Pak. ini anak ini. Akhirnya dia mendekati anak itu, kemudian dia menawarkan baksonya gratis kepada anak tersebut. Wah, anak ini kan langsung menyantapnya dengan Lahap ya. dengan apa? Dengan barbar, dengan semangat gitu ya. Kan dia ngerasa ditolong banget toh. Akhirnya dia begitu selesai, terima kasih ya Pak. Nah, keluar tuh terima kasihnya kan. Karena dia ngerasa dibantu di tengah lapar, kemudian dikasih semangkok bakso. Ya, terima kasihnya nggak selesai-selesai. Nah, ini sebuah sindiran buat anak itu. Nah, kemudian penjual bakso itu ngomong, "Nak, betapa mudahnya kamu berterima kasih kepada orang yang baru kamu kenal hanya karena semangkuk bakso." Ya, kemudian si tukang bakso itu nanya, "Apakah kamu juga melakukannya kepada orang tuamu?" Sindiran keras. Langsung kesentil ya. Orang tuamu yang telah memberi begitu banyak kebaikan kepadamu tanpa pamrih. Ya kan? Nah, tentu ini akan menjadi sebuah sindiran keras bagi anak tersebut ya. Jadi sekali lagi kita kembali ke tema kita, ucapan terima kasih kelihatannya sederhana, mudah dan ringan, tapi bagi sebagian orang itu sulit untuk diucapkan ya. Jadi kayak menjadi begitu rumit diucapkan bagi orang yang sedang kecewa, jengkel, tersinggung, atau merasa dirugikan misalnya gitu ya. Nah, kembali ke cerita tadi, anak yang bertengkar dengan ibunya, kemudian si anak kecewa, jengkel, tersinggung, merasa dirugikan, ia begitu sulit untuk berterima kasih kepada ibunya ya. Bahkan dia memilih untuk meninggalkan ibunya yang telah begitu berjasa bagi dirinya. Nah, tentu ini bukan anak kepada orang tua saja. Boleh jadi hal yang sama juga mungkin terjadi kepada ya seorang karyawan, buruh yang sedang kecewa kepada perusahaannya di mana ia bekerja. Atau pasangan lagi ribut. Ya, lagi ribut ya kan. Lagi jengkel kepada pasangan gitu ya. Dia lupa pasangannya sudah menemaninya lama dan sudah memberi perhatiannya kepada kasih sayangnya dan seterusnya. Dia lupa kepada perusahaannya yang sudah memberikan dia jaminan kebutuhan gitu dengan gaji bulanan dan seterusnya. Atau boleh jadi kita sebagai siswa kepada gurunya, kepada sekolah kita yang sudah ngasih ilmu kepada kita, ada kejelekan yang sedikit saja dari sekolah kita itu, ada murid yang sampai, mohon maaf ya, ada yang sampai membakar sekolahnya misalnya, pingin ya, kemudian ketahuan misalnya. Nah, itu contoh-contoh lain yang barangkali bisa menjadi pembelajaran buat kita, menjadi kaca benggala buat kita bahwa kita itu kadang-kadang suka seperti itu. Oleh karena itu, mitra sekalian, Mas Sandi, jadi mari coba kita kembali menjadi orang yang bersedia untuk, tentu bukan karena pingin mendapatkan keajaiban atau memanfaat secara sosial saja, tapi itu sebuah ketulusan. Latihlah diri kita untuk mengucapkan tolong ketika minta bantuan kepada orang lain, meskipun orang lain itu di bawah kita. Bisa itu anak kita, bisa itu anak buah kita dan seterusnya, atau murid kita. Ya kan? Dan kemudian jangan lupa kalau sudah diberi bantuan, atau bukan hanya bantuan ya, informasi atau secuil yang bermanfaat buat kita, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Jangan terima kasih karena kita menunggu diberi yang besar-besar, diberi yang ada nilainya. Hadiah enggak. Sekedar apa, orang berkunjung ke tempat kita, ya kita terima kasih ya, misalnya seperti itu. Bahkan mungkin ada, mohon maaf, sulit ini.
ada orang berbuat jelek kepada kita, kita mengucapkan terima kasih. Oh berat, ini berat. Tapi yang ada malah mengumpat ya Pak. Ada kayaknya, tapi sindiran itu terima kasih. Makasih ya. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, baik. Mitrovers, tema kita untuk sore hari ini sangat menarik ya. Ada 3 kata bertuah yang kadang-kadang orang suka menganggap remeh, tapi sebenarnya itu impact-nya gede banget buat kita ya. Oke, kita akan kembali ke Beranda Islami, tapi setelah jeda komersial berikut ini. Mitrovers jangan kemana-mana, stay tune aja terus di sini ya. Commercial break. Mitrovers, kita masih di Beranda Islami sore hari ini ya, di kesempatan hari Kamis 19 Desember 2024. Masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto ya. Tema kita untuk sore hari ini adalah 3 kata bertuah, dan tadi sudah 2 poin kita bahas, ada tolong dan terima kasih. Berarti poin ketiga sekarang ya Pak ya? Ya, kita lanjutkan untuk kata yang ketiga yang kadang-kadang juga sulit kita biasakan atau sulit kita ucapkan, padahal di balik ini adalah sebuah bahasa kita ya, cermin bahwa kita menjadi orang yang menyadari. Sebagaimana tema sebelumnya, ketika saat kita jatuh. Nah, maaf di sini adalah kita minta maaf atas kesalahan yang kita lakukan, ya kan? Sebagaimana kemarin kita bahas kan, ada seorang tokoh yang kemudian diviralkan video pembuliannya terhadap orang yang dianggap rendah, dan kemudian menimbulkan bahasa kita simpati dari berbagai masyarakat. Akhirnya sang tokoh itu sadar bahwa itu salah, bahwa itu keliru, bahwa itu tidak etis, ya kan? Dan kemudian dia minta maaf. Nah, cuma kadang-kadang minta maafnya setelah kejadian terpojok, terekspos. Kemudian dia dihujat baru minta maaf ya. Sebaiknya sih tidak menunggu itu ya. Ya mungkin memang beda ya antara orang public figure yang terkenal, yang viral, dengan orang-orang yang barangkali yang dia di sekitar kita, mulai dari pasangan hidup kita, dari mungkin keluarga kita, teman kita. Kita itu suka kayak gini Mas. Kita habis ngomong nih, habis ngobrol dengan seseorang ya, entah itu dengan pasangan hidup, dengan teman, dengan keluarga. Orang yang bahasa kita kesadaran dirinya bagus, itu akan cenderung gampang memitigasi. Tadi kayaknya salah ini. Saya salah ngomong nih. Saya tadi kurang pas nih. Segera minta maaf. Jangan nunggu viral. Mungkin bayangannya timbang gitu doang. Gitu. Nah makanya, tapi ya nggak masalah ketika teman kita atau keluarga kita, saudara kita komplain, yang kira-kira tidak terima, tidak berkenan dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan tindak tanduk kita, ya segera minta maaf, gitu ya. Bahkan kalau kita sebagai orang yang sedang di posisi yang lebih tinggi, mungkin pembantu kita, ya kan, barangkali sangat sulit loh bagi mereka-mereka yang punya harta, punya kedudukan, itu mengucapkan maaf. Karena ngerasa lebih tinggi ya Pak? Mengucapkan maafnya nanti kalau sudah kepepet. Atau tersudut. Sebagai kamuflase saja. Nah, nggak boleh begitu. Ya kan? Tentu saja kata maaf di sini tidak menghilangkan bahasa kita. Kemarin kita sudah bicara kan, kalau ada sanksi, ada hukum, ada pidana, ada vonis, ada hukuman, tidak bisa menghilangkan, ya. Tetapi menurut saya ketika maaf itu betul-betul tulus dan diikuti dengan tanggung jawab, kemudian tidak basa-basi, tidak pencitraan, itu adalah sebuah langkah yang bagus. Tapi tentu saja itu biasanya mereka-mereka yang ya pemimpin lah ya. Tentu nggak bisa kemudian dia minta maaf terus selesai urusannya, nggak bisa. Kalau dia korupsi ya nggak bisa dengan maaf itu hapus, nggak bisa. Enak aja. Nah, cuma paling tidak ketika dia meminta maaf atas sebuah kesalahan yang
barangkali tidak berakses kepada hukum ya, itu sekedar ya intinya sebuah kesadaran bahwa itu nggak benar ya, itu merugikan, itu menyakitkan bagi orang lain. Tanpa diprotes oleh netizen pun, kalau kita kemudian masih dalam tanda kutip ya masih hatinya masih bagus lah, masih punya hati nurani, insya Allah kita akan ngerasa oh iya itu kurang pas ya. Kayaknya tadi nyakitin deh. Nyakitin kayaknya. Tapi kadang-kadang kita sadarnya kalau ada orang yang merasa sakit. Oh iya, jangan-jangan kemarin juga iya ya gitu kali ya Pak. Baru ingat maksudnya setelah beberapa waktu. Cuman sekarang memang dibantu dengan medsos. Nah, dengan video-video yang terekam kan. Cepet banget viralnya kan. Ternyata saya pernah ngomong kayak gitu ya. Ya kan. Nah, cuma kalaupun kita orang biasa yang berinteraksi kan barangkali orang di sekitar kita akan segera tanggap ya kan. Yang tidak puas, kecewa dengan ucapan atau dengan tindak tanduk kita, segera minta maaf. Segera minta maaf, tapi tulus. Dan berjanji untuk tidak mengulangi. Tapi bagi kita yang orang yang bukan disakiti ya, orang yang di sekitar orang yang tadi yang minta maaf, tentu saja kita harus memaafkan. Jadi sebenarnya yang lebih mulia itu memaafkan. Lebih sulit loh Mas, daripada minta maaf. Jadi ajaran Islam, ajaran Al-Quran itu cuma memaafkan. Minta maaf secara tidak langsung memang ada. Kalau kita salah, segera minta salah. Apa minta maaf, atau bahasa kita minta dihalalkan. Kalau itu hubungan sama manusia. Yeah. Tetapi yang lebih mulia sebenarnya memaafkan. Karena kadang-kadang sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, cuma yang sedang kita bahas itu adalah meminta maaf maksudnya. Yeah. Maaf ya, kayak gitu. Kalau kita dalam posisi yang disakiti, ajaran Islam itu memaafkan. Tapi kata memaafkan tidak harus ngomong gitu. Misalnya nih, Sandi habis nyakiti saya nih. Tapi Sandinya nggak sadar, kan dia nggak minta maaf. Sandi kan nggak minta maaf ke saya kan? Ngapain minta Karena nggak sadar kan? Tapi saya yang merasa disakiti oleh kata-kata Sandi tadi itu, secara internal itu udahlah nggak apa-apa, kayak gitu loh. Itu jatuhnya berarti udah memaafkan. Udah memaafkan, tidak memperpanjang, tidak mengingat-ingat itu, dan itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang serius buat saya. Berarti katakanlah masalah selesai ya Pak. Ini selesai. juga sebenarnya udahlah nggak apa-apa. Ini gitu ya? Itu udah memaafkan namanya. Kecuali kalau Sandi sadar dan minta maaf ke saya. Pak, mohon maaf ya kemarin gini-gini. Oh iya nggak apa-apa, sudah saya maafkan. Nah itu baru ngomong karena yang bersangkutan minta maaf, maka kita bilang oke, iya saya sudah maafin kok, nggak apa-apa kok, tenang aja, santai aja gitu. Tapi kalau Sandinya nggak sadar dan tidak minta maaf ke saya, dan saya merasa bahwa itu kayak ya nyakiti saya, tapi kemudian saya memaafkan meskipun Sandi nggak tahu. Tapi kalau nggak memaafkan ternyata gimana Pak? Ya itu namanya tidak ngikuti. Kita tetap salah berarti jatuhnya malah karena kita nggak memaafkan. Iya, yang menyakiti kita itu masih dosa itu. Oke. Nah cuma bagi kita yang disakiti, yang dilukai, itu dianjurkan untuk memaafkan, baik diminta atau tidak. Oh gitu. Oke. Baik diminta atau tidak. Nah kembali ke minta maaf. Minta maaf. Masalahnya kita ini kadang-kadang ngaku salahnya pas lebaran aja. Iya kan? Lebaran minta maaf lahir batin ya, lahir batin ya, lahir batin. Maafnya nggak ada malah. Lahir batin ya. Apa sih maksudnya lahir batin? Maksudnya minta maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau lebaran besok itu semuanya ngaku salah. Bahkan kepada orang yang belum pernah ketemu, maaf ya, luar biasa itu. Wah itu berarti semuanya gampang minta maaf. Nah, yang dimaksud kata maaf di sini tentu saja itu adalah bukan pas lebaran saja. Tapi ketika kita berbuat salah ya supaya kita tidak menebar dosa gitu ya. Segera minta maaf ya kepada orang-orang yang baik meminta maaf kepada kita atau tidak. Kita memaafkan. Nah, dalam posisi kalau memaafkan tadi ya, dalam posisi kita salah ya segera minta maaf. Meskipun kita bersalah kepada anak kita. Coba orang tua mana yang luar biasa kalau orang tua sampai
meminta maaf kepada anaknya yang 5 tahun, bayangkan. Iya kan? Misalnya, maaf ya, saya sebagai ayah atau sebagai ibu selama ini, biasanya pas lebaran tuh, kurang bisa menjadi ayah yang baik, belum bisa jadi ibu yang baik, minta maaf ya. Wah, itu anaknya kayak ngerasa gimana gitu ya, dihargai banget tuh anaknya tuh, sampai orang tuanya minta maaf. Sama, seorang dosen, seorang guru minta maaf kepada muridnya, kepada mahasiswanya, kepada siswanya, itu juga luar biasa. Karena mungkin kadang-kadang orang tua juga ngerasa salah ya Pak, ketika orang tua yang lainnya kayak bisa memperlakukan anak kecilnya, bisa beliin ini, beliin itu. Si orang tua ini kadang-kadang kayak ngerasa, oh kok saya belum bisa, ngerasa salah jadinya ya Pak. Walaupun mungkin si anak juga, ya nggak apa-apa gitu. Kalau persoalan belum bisa membelikan yang mewah itu nggak perlu, tapi seolah-olah gitu. Tapi kalau itu sebuah standar, standar itu misalnya ya membelikan sesuatu yang memang sudah saatnya untuk dimiliki oleh anak, dia belum mampu, nah itu luar biasa. Orang tua harus minta maaf itu ya. Sama ketika misalnya seorang suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suaminya ketika belum mampu menjadi istri yang baik, belum mampu menjadi suami yang baik, atau ada kata-kata yang salah, itu juga harus dibiasakan minta maaf. Jangan gengsi. Cuma biasanya nih, kalau perempuan itu secara psikologis memang lebih gengsi daripada laki-laki. Harus cowok yang mulai ya. Kalau laki-laki itu biasanya lebih gampang, lebih ngerasa. Ya tidak semua sih, tergantung orangnya sih. Tapi kebanyakan. Tapi umumnya perempuan tuh agak ada gengsinya di situ. Tapi ya nggak apa-apa. Ya kita maafin aja meskipun misalnya seorang suami ngerasa istrinya bersalah, tapi dia nggak minta maaf. Ya sudah kita maafin aja, nggak usah diperpanjang. Sama juga kalau ketika seorang istri suaminya salah tapi nggak minta maaf, ya sudahlah maafin aja. Kira-kira begitu. Jadi jangan menunggu teman atau orang-orang di circle kita minta maaf, kita baru memaafkan. Kira-kira begitu. Tentu saja maaf di sini tidak menghilangkan ketika kita membutuhkan ketegasan, membutuhkan semacam kedisiplinan kepada mungkin bawahan kita, gitu ya. Dan macam-macam lah. Ya mungkin sebenarnya ini sebuah bahasa kita mungkin rumus ya, supaya hubungan kita dengan siapapun di circle keluarga, di tempat kerja, di apalagi sosialita itu terjaga. Harmonis ya. Jatuhnya. Harmonis. Maka jangan pelit untuk, minta maaf tadi ya, jangan berat untuk berterima kasih, meskipun untuk hal-hal yang kecil. Jadi jangan menunggu berterima kasih kalau kita diberi hadiah. Jangan. Dan jangan gengsi, jangan merasa berat untuk bilang tolong. Kalau kita membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan bantuan ya, entar itu dari anak-anak kita, dari circle kita, saudara kita, dari teman kita, gitu ya. 3 kata ini luar biasa menurut para motivator, tapi juga sesuai dengan ajaran Islam, bahwa dalam agama kita ini kita disuruh menjaga hubungan dengan teman, dengan saudara, dengan pasangan hidup, dengan keluarga. Nah, 3 kata ini semoga bisa bantu. Asal tulus. Insya Allah. Kadang-kadang kalau misalnya faktor kedekatan juga ngaruh nggak sih Pak? Kadang-kadang Maksudnya? Karena mungkin saking dekatnya, ngapain sih dikit-dikit tolong, dikit-dikit maaf, dikit-dikit makasih. Itu kadang tetap penting. Menurut saya penting. Penting. Lah kita misalnya suami istri kurang deket apa coba? Secara fisik udah sangat deket, tapi tetap tolong ya, gitu. Rasanya tetap beda kasih ya. Itu penghargaan sebenarnya. Jadi tuah yang dimaksud dari tema ini itu adalah manfaat dan bahasa kita ya, impactnya dalam menjaga keharmonisan itu luar biasa. Kalau kita menjadi orang yang gampang minta maaf kalau berbuat salah, gampang berterima kasih kalau diberi sesuatu, dalam pengertian bukan barang ya, tapi bisa perhatian, bisa apapun lah, atau ungkapan bahkan, atau bahasa kita mungkin sekedar mengapresiasi selama ini sudah menjadi misalnya kan teman, sudah banyak membantu ya kan. Apapun itu kita jangan, tapi ya jangan lebih juga sih. Ya, jangan terlalu sering banget ya, pokoknya wajar aja lah. Maksudnya wajar ya, proporsional, jadi tidak kemudian sedikit-sedikit maaf ya
lebih juga sih kalau kemudian setiap ngomong maaf. Tergantung momen lah pokoknya ya, Pak. Iya, artinya ada kewajaran. Mana yang tulus, mana yang maaf yang apalagi seorang pemimpin ya yang mau turun baru minta maaf ke rakyatnya. Wah, itu diragukan itu. Dikiranya kalau sudah minta maaf tuh kemudian persoalan dia yang selama ini tidak berpihak kepada rakyat, kebijakannya itu selesai. Nggak bisa itu. Itu minta maaf yang menurut saya kurang pas. Tapi yang kita maksud di sini itu adalah dalam hubungan sehari-hari di lingkungan kita untuk menjaga keharmonisan, ya itu minta maaf itu menjadi sesuatu yang perlu kita biasakan. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, baik Mitra Lovers, kita akan terus ada di Beranda Islami sampai jam 5:30 sore nanti ya. Tema kita masih 3 kata bertuah. Nah, silakan yang mau nanya barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh di 081326151049. Kita akan kembali lagi setelah jeda commercial break ya. Commercial break. Oke, Mitra Lovers, kita terus di Beranda Islami sore hari ini ya bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Suhu Purwokerto. Tema kita sore hari ini adalah 3 kata bertuah, dan ternyata 3 kata bertuah tersebut yang dampaknya luar biasa adalah tolong, terima kasih, dan maaf. Walaupun masih banyak sepertinya orang-orang yang masih agak mengesampingkan betapa dahsyatnya kekuatan 3 kata ini ya Pak ya. Ya. Dan bagaimana kasusnya ketika ada orang tua yang kalau misalnya berterima kasih namanya anak ke orang tua ya sudah seharusnya, tapi kalau orang tua ke anak ya dirasa kayaknya belum sebegitu pentingnya. Atau mungkin kalau atasan ke bawahan, ya namanya juga anak buah, ketika mengerjakan sesuatu, ketika disuruh sesuatu ya di mana-mana juga seperti itu gitu. Ya. Justru itu Mas. Jadi kalau kita mampu berterima kasih kepada sesuatu yang sebenarnya itu wajar dilakukan oleh anak kita, oleh bawahan kita, itu punya dampak lain ya. Jadi intinya kembali ke tadi beberapa hal ya, bahwa kita ini harus bersyukur kepada manusia. Misalnya kita berterima kasih, bersyukur atau mengucapkan apresiasi kepada orang yang telah memberi kebaikan kepada kita. Kan tidak dijelaskan kebaikan itu hanya orang tua kepada anaknya. Ya kan, otomatis kita sebagai anak pasti harus berterima kasih kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita, telah melahirkan kita, dan seterusnya. Dalam rangka kita bersyukur kepada Allah juga. Nah, cuma apakah hanya anak yang dianjurkan berterima kasih kepada orang tua? Tidak. Orang tua juga bisa berterima kasih kok. Misalnya ya, anaknya rajin bikinin kopi buat makasih ya Nduk, kalau ke perempuan, atau ke cowok ya Mas, kayak atau Mbak, kayak gitu. Jadi tidak kemudian ini sebatas kepada mereka-mereka yang anak terhadap orang tua, bawaan terhadap majikan, tidak. Kita boleh, karena ada nuansa pendidikan. Justru kita kalau sebagai pemimpin kok mampu berterima kasih duluan, mampu minta maaf duluan, mampu apalagi tadi minta tolong duluan. Wah, itu luar biasa. Ya, itu efeknya itu akan kepada bawahan kita, kepada anak-anak kita, itu akan ya membuat mereka akan ya loyal kepada kita, tambah ta'zim kepada kita. Tapi bukan kita ingin dihormati, bukan. Ya. Itu hanya sekedar untuk menimbulkan hubungan yang harmonis lah, kira-kira begitu. Biasanya malah kita tambah segan sama pemimpin yang kayak gini ya. Betul, Pak? Ya, intinya seperti itu. Nah, ini ada motivasi lagi yang saya perlu baca dari sebuah hadis ya. Bunyinya demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Man u'tiya 'ata'an fawajada falyajzi bihi fa illam yajid falyathni bihi faman asna bihi faqad syakarahu wa man katamahu faqad kafarahu. Barang siapa yang diberikan sebuah hadiah, lalu ia mendapati kecukupan, maka hendaknya ia membalasnya. Jadi kalau kita diberi hadiah Mas, itu kita membalas. Itulah dalilnya oleh-oleh. Orang kondangan, ya kan, diberi oleh-oleh, entah itu makanan, entah itu merchandise, ya, apa namanya? Ya, apa bahasanya selain bukan voucher apa ini? Apalah bahasa, lupa saya. Pokoknya kita kan sering ya dapat bingkisan ya kan, kadang-kadang itu dalilnya begitu. Karena kita diberi sebuah
perhatian, diberi sumbangan, diberi amplop, kita membalasnya. Kalau kita punya, kalau tidak maka pujilah. Jadi kita dengan kata-kata termasuk berterima kasih, insya Allah itu sebagai bentuk syukur kita kepada yang bersangkutan. Nah, jangan sampai menyembunyikan. Nah, kira-kira begitu. Ya sekedar ucapan terima kasih itu luar biasa. Ini biasanya kalau di desa-desa kadang-kadang di tempat saya terutama ya Pak ya, kadang-kadang gini, kalau misalnya tetangga pada masak lumayan banyak dibagi-bagi, pas kita balikin itu biasanya kita juga naruh. Itu juga iya, betul. Semacam itu ya, balas membalas. Membalas kebaikan orang dengan yang lebih baik kalau bisa. Sebenarnya sih nggak ada aturan tertulisnya, cuma jadi kebiasaan jadinya. Kebiasaan itu sebuah praktek yang bagus. The best practice. Kira-kira begitu. Atau gini, ada hadis Nabi juga, kalau kita mendapatkan kebaikan, maka kita mengatakan jazakallah khairan. Nah, ini sering di WA ini gitu. Ya kan? Jazakallah, ya, jazakillah kalau ke perempuan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu pujian sebenarnya. Jazakallah. Ya. Nah, tentu saja kita juga kadang-kadang, mohon maaf Mas, kita itu kadang-kadang kecewa. Kita sudah ngasih kebaikan, dia nggak berterima kasih. Kok kosong sih baliknya, itu misalnya Pak. Bukan hanya sekedar balasan yang nggak ada, terima kasih pun tidak. Luar biasa kan? Tapi ada ya? Ada. Nah, siap-siaplah kita belajar untuk tidak kecewa. Alias ikhlas. Iya, jadi nggak masalah. Kita harus tulus, nggak apa-apa. Dia nggak berterima kasih, nggak apa-apa. Nah, tapi jangan ngomong, nggak apa-apa nggak ngomong. Tapi tetap aja gondok ya. Yang gondok gitu. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh kemudian mengharapkan terima kasih dari orang lain. Jangan. Kalaupun kepada anak kita itu untuk pendidikan. Kita misalnya kasih ya ke anak kecil nih. Ayo bilang apa? Nah gitu kan. Itu bukan kita mengharapkan balasan atau terima kasih. Lebih sambil mendidik. Tapi ya, mendidik. Ayo bilang apa? Ya, terima kasih. Itu luar biasa kan? Itu sebuah the best practice juga buat dari orang tua kita itu. Jangan menunggu balasan, jangan mengharap-harapkan terima kasih dari orang lain. Cukup yang ditunggu adalah balasan pahala dari Allah. Itu kuncinya. Meskipun kita tadi di awal dianjurkan membiasakan terima kasih, tapi kalau ada orang tidak tahu terima kasih, jangan kecewa, ya kan? Karena ada orang begitu tuh. Nah, mungkin lupa. Yang penting kita berharapnya kepada Allah kan. Setiap kebaikan meskipun kecil, Allah akan membalasnya. Kita akan tahu balasannya. Sebagaimana kemarin kan kita sudah bicara tentang pamrih kan. Jadi pamrihnya kepada Allah, jangan pamrih kepada manusia. Pamrihnya cukup mengharap terima kasih. Tanggung itu. Mending gak usah berharap lah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, apalagi kebaikan kepada orang lain, maka dia akan melihat balasannya. Tapi dari Allah. Bukan ucapan terima kasih dari yang bersangkutan. Tapi kalau kita diberi, kita dianjurkan berterima kasih. Tapi kalau kita memberi, jangan berharap terima kasih gitu ya Pak. Itulah orang tua misalnya bagai matahari menyinari tanpa apa lagunya itu? Hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang bagai menyinari dunia. Sandi. Luar biasa kan? Coba kita latihan begitu. Jadi kalau kita diberi, maka kita harus menjadi pribadi yang pandai berterima kasih. Tapi kalau kita memberi, jangan berharap orang mau berterima kasih kepada kita. Biarkan itu urusan dia saja. Ya, kita kalau menerima kebaikan dari orang lain, ya kita doakan. Ya, semoga, ya kan? Rezekinya lancar, terima kasih, semoga Allah membalasnya. Kalau kita tidak memberi, ya tidak harus kemudian kita diberi langsung membalas, enggak juga sih. Mesti kalau terus kok kita kayak terbebani, terus panik, aduh habis ini saya harus ngisi apa lagi nih gitu. Ngisi piringnya apa ini? Kita diberi ayam oleh tetangga, kita harus ngisi, harus
Enggak, itu kan tidak harus saat itu juga. Kan bisa di kala yang lain, bisa di kesempatan yang lain kita juga membalas kebaikan, jangan pengen diberi toh. Kita juga harus memberi, kira-kira begitu. Iya. Semoga bermanfaat ya Mas Andi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang sudah di-sharing untuk hari ini. Semoga juga bermanfaat buat Mitra Lovers semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Nanti setelah ini kita lanjut lagi di Mitra Mix Vaganza. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Anda sedang mendengarkan radio Mitra FM 104.9 MHz.